Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati takmir Masjid Pondok Asri, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan yang berupa kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan kita susul tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kajian kita, tapi sebelum COVID itu saya sudah pernah ngaji di sini ya. Tapi sudah ya cukup lama ya COVID sampai sekarang. Dan alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya ya. Sebagian sudah tahu saya, sebagian tentu belum. Dan insya Allah pada kajian kita akan mencoba mengkaji tentang kitab yang tidak asing di tengah masyarakat, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dari dalil-dalil hukum, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani, yang beliau wafat tahun 852 Hijriah. Ini seorang ulama yang cukup terkenal, yang beliau wafat di Kairo. Asalnya itu dari Asqalan. Asqalan itu salah satu nama tempat yang ada di Palestina, tapi beliau meninggal dan lahir di Kairo. Dekatnya makamnya Imam Syafi'i, dan alhamdulillah saya sudah pernah ziarah ke makam beliau, yaitu di kota Kairo atau Mesir, di daerah makamnya Imam Syafi'i. Di sana terkenal dengan mantiqah Sayyidah Aisyah gitu. Itu ada di Kairo. Beliau ini juga salah satu dari ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Secara khusus keahlian beliau dalam disiplin ilmu hadis, dan beliau ini banyak menulis kitab ya, tapi kitabnya yang cukup populer di tengah masyarakat itu dua. Yang pertama Fathul Bari, itu sarahnya Sahih Bukhari yang berjilid-jilid Pak, itu ada sekitar 16 jilid. Yang kedua itu Bulughul Maram. Bulughul Maram ini sering dikaji di tengah masyarakat. Hampir seluruh pesantren di Indonesia itu mengajarkan kitab Bulughul Maram, dan sudah banyak diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai macam versi terjemahnya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian
bisa membawa Bulughul Maramnya kalau kebetulan punya, karena kitab ini cukup populer di tengah masyarakat. Isinya itu berkaitan dengan dalil-dalil yang berbicara tentang hukum atau sesuai dengan urutan fikih, yang mulai dari kitab Thaharah, kitab tentang tata cara bersuci, ada wudhu, ada mandi, ada tayamum dan seterusnya. Kemudian kitab shalah, kitab yang bicara tentang salat. Kemudian kitab zakah, kitab yang berbicara tentang zakat. Kemudian kitab siyam, kitab yang berbicara tentang puasa. Kemudian kitabul hajj, kitab yang berbicara tentang haji, muamalat, nikah dan seterusnya. Sebagaimana urutan tema-tema yang ada dalam kitab fikih secara umum. Dan menariknya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita nanti kaji hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani itu cukup pendek dan langsung to the point, langsung pada dalil yang sering berkaitan dengan permasalahan fikih. Sehingga kalau jenengan punya keinginan untuk menghafal kitab ini bisa dihafalkan ya. Itu sekitar tentang Bulughul Maram. Dan untuk kajian kali ini gitu, kita akan mencoba mengambil hadis yang berkaitan dengan salat, yang berkaitan dengan salat, biar tidak muqaddimahnya terlalu panjang ya, nanti jenengan malah malah bosan yang diomongkan apa itu. Langsung kita pada topik. Kita akan mencoba mengkaji hadis yang berkaitan tentang salat atau bab sifatis shalah. Jadi sifatus shalah itu tata cara salat atau kaifiatus shalah atau tata cara salat. Hadis yang pertama ini hadis yang cukup penting untuk kita dalami karena berkaitan dengan sesuatu yang harus kita lakukan atau yang disebut dengan rukun salat, yang berkaitan dengan rukun salat. Dan hadis ini penting Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kalau jenengan mau mengetahui tentang tata cara salat, mana ini yang wajib, mana yang ini sunnah, itu patokannya pakai hadis ini. Kalau jenengan belum mengetahui hadis ini, susah untuk membedakan, oh ini wajib, ini sunnah. Atau mungkin sekedar hanya menghafal. Rukun salat yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Yang keempat baca Al-Fatihah. Itu hanya kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih. Tapi bagaimana pendalilannya? Bagaimana dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis yang kita akan kaji. Hadis ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu terkenal dengan sebutan hadis al-musi sholatahu. Hadis yang berbicara tentang orang yang salah melakukan salat, kemudian dibenarkan oleh Nabi. Bagaimana ceritanya? Suatu saat Nabi itu berada di Masjid Madinah. Ada seorang laki-laki, sebagian ahli hadis mengatakan dia namanya itu Khalad ibn Rafi'. Itu masuk ke dalam masjid kemudian salat. Setelah salat dia menemui Nabi, mengucapkan salam, kemudian sama Nabi dijawab salamannya. Tapi yang dikatakan Nabi irji fasolli fa innaka lam tusolli. Irji, ulangilah, fasolli, maka sholatlah kamu lagi, fa innaka lam tusolli, sesungguhnya kamu belum sholat. Terus seseorang itu melakukan sholat lagi gitu. Melakukan sholat lagi. Setelah sholat menemui Nabi, Nabi tetap bilang irji fasolli fa innaka lam tusolli, suruh ngulangi sholatnya lagi. Setelah dia ngulangi sholatnya lagi, mengatakan kepada Nabi atau menemui Nabi lagi, Nabi tetap mengatakan irji fasolli fa innaka lam
usolli. Kalau Bapak dan Ibu sekalian melakukan pekerjaan 3 kali, itu disalahkan terus. Lebih baik menyerah atau ngotot melakukannya, Pak atau Bu? Jenengan jawabannya itu seperti Bu. Nak panjenengan ngelampai suwijine penggawean pun kaping 3 tapi tetap salah. Jenengan luweh apik nyerah atau tetap ngotot ngelakoni penggawean Ibu? Hah? Lebih baik apa? Menyerah itu. Makanya ketika itu dia menyerah, ya Rasulullah la uhsin ghairahu. Duh Kanjeng Nabi kula mboten saged ngelangkoni salat kejaba kados niki, fa'alimni. Terus piyambake nyuwun tenggene Rasulullah supados napa mengajarkan tata cara salat. Nah, setelah itu Rasulullah mengajarkan salat. Bagaimana ketika Rasulullah mengajarkan sholat? Dan ini hadisnya penting Bapak dan Ibu sekalian. Jenengan dengarkan apa? Baik-baik. Rasulullah dawuh idza kunta ila sholati fa asbigil wudu'a. Idza kunta tatkalane jumeneng sapa sira ila sholati marang sholat, maksudnya ketika engkau mau melakukan sholat fa asbigil wudu'a, maka sempurnakanlah apa? Wudu. Berarti kalau seseorang mau mengerjakan sholat, pertama kali yang dilakukan, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini menjadi syurut sihati sholat, menjadi syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama apa? Melakukan wudu. Melakukan apa? Wudu. Kalau panjenengan melakukan sholat tanpa wudu, kebetulan lagi hadas, itu sholatnya sah atau enggak Pak? Enggak sah. Kenapa? Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta nawa yatawaddaa. Innallaha satamane Allah iku la yaqbalu ora nerima sapa Allah sholata ahadikum ing sholate salah suwijine sira kabeh idza ahdatsa nalikane hadas sapa ahadukum hatta yatawaddaa, sehingga piyambake napa nglakoni wudu. Makanya teng hadis mriki Rasulullah jelasake bilih tiang nalika badhe nglakoni salat kedah napa nyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu yang pertama, menyempurnakan sesuatu yang menjadi rukunnya wudu. Sesuatu yang menjadi apa Bu? Rukunnya wudu. Rukunnya wudu itu apa saja? Rukunnya wudu itu sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 6. Sebagaimana dalam surat apa? Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, kalau engkau mau melakukan apa? Salat, faghsilu, maka basuhlah kamu sekalian wujuhakum, wajah-wajah kamu. Berarti orang yang mau atau wudu itu kapan diwajibkan Pak atau Bu? Ketika jenengan mau sholat atau ketika jenengan lagi berhadas Bu? Jawabannya no Bu. Jenengan wajib ngelampai wudu nalika jenengan badhe nglampahi salat to nalika panjenengan hadas Bu? Secara umum mau salat. Tapi nek jenengan jawab secara umum mau salat, berarti kalau mau salat, tiap mau salat harus wudu ya. Berarti tadi kita melakukan apa? Qobliyah fajar, ambil wudu. Setelah itu apa Pak? Salat subuh, ambil wudu lagi. Enggak toh, cukup wudu 1 kali. Berarti jawabannya wudu kita lakukan ketika kita mau sholat atau kita berhadas Bu? Ketika berhadas Bu ya. Berarti kalau setiap jenengan kentut itu kan menyebabkan jenengan hadas. Berarti ambil wudu Bu ya. Kentut ambil wudu, pipis ambil wudu, ambil wudu. Capek atau enggak Bu? Capek itu. Berarti wudu itu wajib kita lakukan ketika mau sholat atau mau ketika hadas? Ketika apa Bu?
Ketika mau sholat, kebetulan panjenengan sedang berhadas, itu jawabannya. Berarti wudhu itu kita lakukan ketika kita mau sholat, kebetulan kita berhadas. Berarti meskipun mau sholat kita masih suci, Pak. Tidak harus mengambil wudhu lagi. Ya, maksudnya tadi ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama disuruh untuk membasuh wajah. Apa Bu? Membasuh wajah. Sehingga membasuh wajah itu menjadi rukun wudhu, sesuatu yang wajib dilaksanakan. Yang disebut wajah itu batasannya mana? Kalau secara vertikal itu dari tempat tumbuhnya rambut, Pak, sampai dagu. Itu secara vertikal ya. Secara horizontal dari daun kuping yang satu ke kuping yang lain. Itu yang disebut wajah. Tapi bagaimana Pak atau Bu kalau ada seorang laki-laki atau jenengan punya suami Bu yang kebetulan botak gitu. Area botaknya itu dibasuh pakai air atau enggak Pak? Tidak. Berarti kalau botak ya cukup kira-kira batasan rambutnya mana ya segini Pak. Berarti atasnya tidak harus dibasuh gitu. Oke ya. Itu yang disebut wajah. Secara vertikal dan horizontal itu wajib dibasuh. Sehingga membasuh wajah itu rukun wudhu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tanganmu sampai siku. Tapi ilal marafiq, ila itu kan sampai. Tapi maknanya di sini beserta. Soalnya ila sampai itu siku ini harus dibasuh atau batasan untuk dibasuh, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sikut itu wajib dibasuh atau batasan dibasuh. Berarti kalau batasan sikunya enggak wajib dibasuh. Tapi kalau kita maknai beserta siku berarti wajib dibasuh. Yang betul yang mana itu? Wajib. Berarti siku itu tetap dibasuh. Meskipun kalau saya katakan Pak, silahkan pergi kemana ini? Ke Kapas misalnya. Silahkan kamu pergi sampai Kapas. Jenengan masuk daerah Kapas atau ketika perbatasan antara Bojonegoro dan Kapas itu jenengan berhenti. Masuk ke dalam atau enggak? Nah tadi ayatnya kan wa aidiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Berarti siku ini batasan atau juga wajib untuk dibasuh. Tapi maknanya Pak, ila di sini maknanya ma'a, maksudnya beserta. Basuhlah tanganmu beserta siku. Itu makna yang lebih benar sesuai dengan makna ayat. Kalau dipahami sampai, kadang sampai itu hanya batasan saja, tidak wajib dibasuh. Saya dipahami namun benar. Nggih ya. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah wudhu itu ada rol ma'a ala mirfaqaih. Rasulullah itu mengalirkan air di atas dua sikunya. Berarti dalam prakteknya Rasulullah ketika wudhu itu sikunya dibasuh itu. Ini yang wajib ya. Tapi kalau biasanya muncul pertanyaan Pak Tobu, meskipun ini tidak wajib ya. Kalau jenengan membasuh tangan itu dari jari, maksudnya dari sini atau boleh langsung ke siku. Biasanya banyak orang yang wudhu karena wudhunya pakai keran, itu langsung dimulai sikunya Pak ya. Kira-kira yang lebih sesuai dengan sunnah itu dari jarinya atau langsung siku atas gitu. Dari jari. Kenapa Pak? Karena ayatnya wa aidiyakum ilal marafiq, tangan
sampai siku. Berarti kalau kita pahami dari jari terus ke atas. Ini sunahnya semacam itu Pak ya. Tapi meskipun kita enggak mengatakan orang yang wudunya dari siku kemudian ke bawah wudunya batal, tidak ya. Selama dibasuh berarti apa? Sah. Tapi yang mendapatkan kesunahan tadi dari apa? Jari terus naik ke siku, yaitu pemahaman wa aidiyakum ilal marafiq gitu. Kemudian ayat tadi menjelaskan wamsahu biru'usikum, wamsahu dan usapkanlah kamu biru'usikum dengan kepalamu. Berarti mengusap kepala. Mengusap kepala itu rambutnya atau kepalanya? Rambutnya Bu, atau kepalanya? Kalau jenengan jawabnya kepalanya berarti rambutnya harus apa Pak, disingkap gitu. Supaya kena kulit kepala. Repot juga Pak kalau kita pahami semacam itu ya. Jadi wamsahu biru'usikum itu maksudnya sesuatu yang menempel di kepala. Maksudnya rambut juga boleh, nggak harus kulit kepala ya. Itu diusap. Bedanya mengusap dengan membasuh niku napa Pak? Atau Bu? Niku penting Bu. Penting Pak. Kalau wajah dan tangan tadi apa? Faghsilu, suruh membasuh. Tapi kepala itu wamsahu, suruh mengusap. Bedanya membasuh dengan mengusap apa? Itu ya Pak. Kalau membasuh itu airnya mengalir. Airnya apa? Mengalir. Tapi kalau mengusap airnya kalau jenengan mengusap kepala kan ngambil air terus dibuang toh Pak. Baru diusapkan kepala kan airnya tidak di apa bahasa Jawanya digrojoko apa sirai kan mboten toh. Digebyurno gitu. Nah, itu bedanya ya. Kalau membasuh itu isalatul ma, berarti airnya mengalir. Tapi kalau mengusap itu cukup membasahi. Cukup apa? Membasahi, airnya tidak harus mengalir. Dalam hadis Pak, Bu, Rasulullah itu kalau wudu terkadang itu hanya pakai 1 mud. 1 mud itu kurang lebih cuma 1 gelas. Itu bisa dibuat wudu. Tapi jenengan susah ya karena enggak kebiasaan. Gimana membayangkan wudu kok cuma 1 gelas Pak? Nah, piye carane? Apakah ini disebut membasuh Pak? Iya, kenapa? Nah, jenengan coba Pak, air 1 gelas itu jenengan taruh di sini. Selama ini diusapkan Pak, kan airnya tetap mengalir meskipun jumlah airnya sedikit, itu tetap dikategorikan apa? Membasuh Pak itu. Dan Rasulullah terkadang wudunya itu hanya 1 mud, dan itu mungkin bisa jenengan praktekkan Pak, apalagi ketika jenengan safar atau bepergian. Tapi biasanya kebanyakan orang wudu itu 1 apa Pak? 1 bak itu habis Pak. Terus adus sak jeding yontek Pak. Itu pemborosan air itu. Pemborosan apa? Pemborosan air. Murah air. Nah, itu ya. Berarti kalau kepala itu diusap. Apakah semuanya atau cukup sebagian? Kalau di Indonesia karena rata-rata mazhabnya apa? Syafi'i itu memahami wamsahu biru'usikum, baknya itu maknanya litab'id. Litab'id itu menunjukkan sebagian. Dasarnya apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah itu wudu, ketika wudu pakai sorban Mbak. Orang Arab itu kan pakai sorban. Sorban itu ada ikol. Ikol itu yang untuk ngikat itu Pak. Itu kalau dilepas ya agak berat Pak. Sehingga Rasulullah wudu, kemudian sorbannya tetap dipakai, yang dibasuh
Yang diusap itu keningnya saja atau ubun-ubun ya. Terus ditarikkan ke atas sorbannya, menunjukkan yang ketika Rasulullah mengusap itu hanya sebagian itu ya. Tapi meskipun wajibnya sebagian, sunahnya apa? Seluruhnya. Sebagaimana dalam mazhab apa? Syafi'i itu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kakimu sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki ini juga maksudnya wajib dibasuh sebagaimana pemahaman siku tadi. Berarti kedua apa? Mata kakinya ikut dibasuh gitu. Dan yang perlu untuk diperhatikan, Pak, ketika kita membasuh kedua kaki jangan sampai apa? Tumitnya. Tumit itu apa? Tungkak wong Jawa. Itu kelewatan. Biasanya wong itu banyakan orang, Pak, karena males gosoki kaki, itu cuma ditur-turo banyu, Pak. Sehingga ada kadang-kadang bagian yang tidak tersentuh air, terutama tumitnya. Ketika Rasulullah tahu ada sahabat yang wudu, ketinggalan, Pak, satu sebesar ini kuku tidak kena air. Rasulullah bilang apa? Wailun lil aqabi minanar. Celaka bagi orang yang tidak membasuh tumitnya secara baik, Pak. Jangan sampai itu. Ini wudu secara umum ya. Berarti dari ayat ini bisa kita simpulkan ya. Rukun wudu itu yang pertama itu apa tadi ya? Yang wajib dibasuh apa? Wajah, tangan, kaki. Berarti 3 wajib dibasuh. 1 wajib diusap. Apa Bu yang wajib diusap? Kepala. Ini ya. Berarti rukun wudu 3 wajib dibasuh, 1 wajib diusap. Berarti jumlahnya 4, Pak. Apa tadi? Membasuh wajah, tangan sampai siku. Terus apa? Mengusap kepala, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Tapi dalam pemahaman kita, Pak, rukun wudhu itu 6, berarti kurang 2. Yang 2 apa? Niat sama tartib atau berurutan. Dan niat bisa kita simpulkan dari mana? Dari ayat tadi. Idza qumtum ilas shalah. Kalau engkau mau mengerjakan sholat. Niat itu apa? Niat itu kan hendak, al-qasdu menyengaja, atau al-iradah kehendak. Kalau engkau mau melakukan sholat, niat itu kan di hati kan, sehingga dipahami niat itu juga bagian dari rukun wudhu. Dan setiap ibadah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu wajib disertai apa? Niat. Apapun ibadah itu, tidak ada ibadah yang apa? Tidak disertai niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Terus Nabi bersabda apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dan sehingga niat ini juga termasuk rukun wudu. Terus berurutan, Pak. Berurutan. Itu juga termasuk rukun apa? Wudu. Kalau ada orang yang wudu, dimulai dari kaki dulu, Bu. Terus ngusap kepala, terus tangan, terus wajah. Wudunya sah atau enggak? Sah atau enggak? Sah napa mboten, Bu? Kenapa kok mboten sah, Bu? Soalnya tidak berurutan. Meskipun ayat tadi, Pak, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, pakai wawu ya. Huruf wawu itu artinya dan. Kalau dalam bahasa Arab itu limutlaqil jam'i, menggabungkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan urutan waktu. Tapi kenapa kok kita pahami bahwasanya wudhu itu harus berurutan?
Karena Nabi ketika mengajarkan tawaf, ketika Nabi apa? Mengajarkan sa'i, mohon maaf. Sa'i itu kan salah satu dari rukun haji. Sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah atau boleh Marwah ke Sofa, Pak? Sofa baru Marwah. Kenapa? Karena Allah berfirman, Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Inna Sofa, sesungguhnya Sofa, wal Marwata, dan Marwah, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Ketika Nabi mengajarkan sahabat sa'i, Pak, Nabi bilang apa? Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah, atau Allah memulai, atau nabda'u bima bada'allahu bih. Kita memulai sa'i dari apa yang Allah memulai. Maksudnya ketika Allah bicara sa'i pakai apa? Ayatnya innas safa wal marwata min sya'airillah, dimulai dari Safa kemudian Marwah. Karena wudu itu kan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sehingga wudu itu wajib untuk dilakukan secara apa? Berurutan. Itu secara umum tentang wudu, Pak, ya. Nanti suatu saat kita kaji lebih detail. Terus kita kembali ke hadis tadi, Pak. Hadis yang berkaitan dengan orang yang salah melakukan sholatnya. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Tsumma, kemudian istakbil, kamu menghadap al-qiblata ke kiblat. Berarti wudu itu termasuk syarat sahnya sholat. Kalau orang wudu tanpa kalau orang sholat tanpa wudu, sholatnya tidak sah. Yang kedua, Bu, ini orang sholat itu harus menghadap kiblat. Ini syaratnya juga. Jadi kalau jenengan sholat, yang pertama dilakukan itu menghadap kiblat. Makanya di sini Nabi ketika mengajarkan sholat, tsumastaqbilil kiblata, suruh menghadap kiblat dulu, fakabbir, baru takbiratul ihram. Teng mriki wonten apa mboten, Pak, to, Bu? Tiang sholat nglampahi sholat takbir yen nembe goleki kiblat. Wonten apa mboten, Pak? Enggak boleh, Pak, enggak boleh itu. Karena apa? Nabi mengajarkan cari kiblat dulu, baru apa? Takbir gitu. Berarti syarat sahnya sholat itu harus apa? Istiqbalul kiblah, menghadap apa? Kiblat itu. Fakabbir, kemudian takbir. Berarti kalau wudu dan menghadap kiblat itu syarat, Pak. Terus di sini Nabi bersabda fakabbir, maka ucapkanlah takbir. Ini disebut takbir apa, Bu? Takbiratul ihram. Dalam sholat itu ada dua takbir. Dalam sholat niku napa wonten kalih takbir. Sing sepindah diwastani takbiratul ihram. Sing nomor kalih diwastani napa, Bu? Takbir intikal. Takbiratul ihram, kenapa kok diwastani takbiratul ihram? Li'annahu yahrumu minha maka halalan min mufsidatis sholah. Ini kata para ulama, ya. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena takbir ini mengharamkan sesuatu yang halal sebelum kita melakukan sholat. Kalau kita lakukan bisa membatalkan apa? Sholat. Contohnya makan, minum, terus apa, Pak? Berbicara. Makan, minum, berbicara itu halal atau haram, Bu? Halal. Dengan makan boleh, minum boleh, bicara boleh atau enggak, Bu? Boleh. Bicara sak kancane angsal, Bu. Angsal apa mboten, Bu? Boleh, Bu, boleh kok. Boleh, Bu, boleh. Tapi kalau jenengan sudah Allahu Akbar, mangan, ngombe, ngomong sak kancane, ngobrol, sholatnya sah atau enggak, Bu? Tidak sah, sholatnya
batal. Makanya takbir ini dinamakan takbiratul ihram. Ini penting Pak Tobu, jenengan ojo sampai sejak cilik sampai saiki nglakoni salat ditakoki takbiratul ihram gak ngerti maknane. Berarti takbiratul ihram maknanya apa? Takbir yang kita ucapkan ketika kita mengucapkan maka akan menjadi haram segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Contohnya makan dan minum, berbicara. Itu halal, tapi kalau jenengan Allahu Akbar jenengan lakukan, menjadikan sholatnya batal. Menjadikan sholatnya apa Bu? Batal. Makanya disebut apa? Takbiratul ihram. Yang kedua takbir intikal. Intikal itu artinya pindah Pak. Maksudnya apa? Takbir yang kita lakukan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Contoh takbir intikal itu apa saja Bu? Nalikon jenengan badhe nglampahi napa? Ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Iktidal mboten Bu? Sami Allahu liman hamidah. Iktidal ke sujud Bu. Lungguh di antara dua sujud itu juga membaca takbir intikal. Pokoknya takbir yang kita lakukan dari satu gerakan ke gerakan yang lain selain takbiratul ihram itu disebut takbir intikal. Karena takbiratul ihram itu hanya kita lakukan di awal sholat dan hanya di rakaat yang pertama. Itu ingat-ingat Pak ya. Berarti takbiratul ihram itu tempatnya di awal sholat dan di rakaat pertama itu ya. Dan takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Berarti sholat kalau tidak dimulai dengan takbir sah atau enggak? Sah atau enggak Pak Tobu? Tidak sah. Misalnya jenengan mau sholat subhanallah, sah atau enggak Pak? Tidak sah. Harus baca Allahu Akbar. Tapi kalau misalnya Allah diganti Asmaul Husna Pak. Asmaul Husna contohnya apa Bu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar. Sah atau enggak? Sah atau enggak Pak? Tidak sah. Al-Qudusu Akbar. Itu kan Asmaul Husna, enggak boleh. Harus menyebut lafzul jalalah yaitu Allah. Akbarnya diganti dengan sifat yang lain Pak. Misalnya Allah itu apa? Ta'ala. Allahu Ta'ala. Boleh atau enggak? Enggak boleh karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Dan ketika Nabi mengajarkan takbiratul ihram itu ucapannya ya Allahu Akbar. Itu. Berarti takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Kalau sholat tanpa takbiratul ihram tidak sah. Makanya definisi atau pengertian sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatatmatun apa? Bitaslim. Perkataan dan perbuatan. Komponen sholat kalau tidak perkataan ya apa? Perbuatan. Contohnya perkataan apa Bu? Baca Al-Fatihah, baca tasyahud, itu perkataan. Perbuatan apa? Ya ruku', ya sujud, ya apa Pak? Berdiri dan seterusnya. Itu. Jadi kalau sholat itu kalau enggak perkataan ya perbuatan. Muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan takbir. Disebut apa? Takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim dan harus diakhiri dengan salam. Berarti namanya sholat dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti kalau jenengan sholat Pak sudah waya tasyahud terus pelencing gitu, sholatnya sah atau enggak tanpa salam? Enggak sah juga. Atau jenengan sholat langsung baca Al-Fatihah tanpa takbiratul ihram, sah atau enggak? Tidak itu kayaknya. Itu yang pertama. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka
minal Quran. Nah, ketika Rasulullah mengajarkan kepada sahabat tadi, Khalid ibn Rafi', tsumma qra', kemudian bacalah ma tayassara, apa yang mudah, ma'aka beserta engkau minal Quran, dari Quran. Yang wajib kita baca dalam sholat itu Al-Fatihah atau yang penting surat dari Al-Quran. Al-Fatihah yang wajib. Kenapa kok kita katakan wajib, Pak? Padahal hadisnya ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Rasulullah mengajarkan apa? Bacalah apa yang mudah bersama engkau dari Al-Quran. Maksudnya apa yang engkau mudah hafalkan dari Quran. Rasulullah tidak bilang membaca apa? Al-Fatihah. Tapi kok kenapa kita simpulkan Al-Fatihah, Pak? Kalau jenengan ditanya, surat apa Bu yang paling mudah dari Quran? Al-Kautsar atau Ikhlas Qul Huwali gitu. Surat yang paling mudah pertama itu Al-Fatihah, Pak. Kenapa? Karena pasti jenengan kalau mengajarkan anak, pertama kali yang diajarkan apa, Pak? Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu surat yang pertama. Kalau jenengan baca kitab apapun, Pak, atau buku apapun, itu yang pertama, halaman pertama itu paling enggak tahu atau hafal. Meskipun isi berikutnya tidak hafal. Sehingga Al-Fatihah itu mudah untuk dipahami oleh umat Islam. Dan sehingga ini yang diwajibkan dibaca dalam apa? Salat itu. Misalnya kalau jenengan salat nggak mau baca Al-Fatihah tapi kulhu, langsung sah atau enggak, Bu? Tidak sah. Dan nanti ada hadis berikutnya ya, hadis Ubadah ibn Samit. Rasulullah bersabda apa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca apa? Al-Fatihah. Nah, di antara takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah, ini didengerin Bu ya. Di antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah itu ada apa saja, Bu? Berarti kita simpulkan tadi, takbiratul ihram wajib, Al-Fatihah wajib. Berarti di antaranya ini tidak wajib. Antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah ada apa saja? Dari ucapan atau gerakan sholat, Pak? Ada apa saja, Bu? Doa iftitah. Doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Kenapa sunnah, Pak? Karena tidak disebutkan dalam hadis tadi. Hadis apa? Al-Musi sholatahu. Doa iftitah. Bisa macam-macam ya versinya. Boleh Allahumma ba'id. Ini hadisnya sahih. Muttafaqun alaih dari sahabat Abi Hurairah. Bisa juga wajah tu. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim dari sahabat siapa, Pak? Ali bin Abi Talib. Bisa juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu hadisnya juga sahih. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Boleh baca doa iftitah yang jenengan apa? Hafal. Hukumnya apa? Sunnah. Berarti kalau jenengan sholat lupa doa iftitah, sholatnya sah atau enggak, Bu? Sah, Pak. Sah, Bu. Tapi kalau jenengan ingat, ya enggak usah ditinggal. Tadi katanya Pak Ustadz sunnah. Kalau sunnah saya tinggal saja. Enggak boleh tuh ngaji kok malah ibadahnya tidak sempurna. Karena sudah bisa membedakan apa? Yang wajib dan yang sunnah. Maksudnya. Kalau ada sebuah kasus jenengan lupa meninggalkan yang sunnah, nanti jenengan bisa tahu kesimpulannya. Oh, sholat saya sah atau tidak? Contohnya, Bu. Jenengan sholat Allahu Akbar, mergo kakean butaan, Bu. Utangnya akeh, kreditnya akeh, guyon. Itu. Akhirnya apa? Langsung baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lagi iling. Duh. Aku mau lali maca doa
Iftitah yang jenengan lakukan, Bu, pertama membatalkan sholat, kedua membatalkan Al-Fatihah untuk membaca doa iftitah, yang ketiga lanjut terus. Jawabannya apa, Bu? ABC apa, Bu? Lanjut terus, Bu. Kenapa kok pilih lanjut terus? Hah? Tapi jenengan kan belum baca doa iftitah. Jawabannya apa, Bu? Sholatnya dibatalkan, ngulangi sholat lagi. Yang kedua, membatalkan Al-Fatihah untuk membaca doa iftitah. Yang ketiga, lanjut terus, Bu. Jawabannya apa, Bu? Oh, milih lanjut terus. Ya berarti betul. Jenengan apa lanjut? Kenapa kok lanjut, Pak? Karena doa iftitah sunnah. Tapi kalau jenengan, iftitah ijek separuh ya, Pak. Kenapa kok gak dibatalno supaya kita bisa membaca doa iftitah? Nah ini jawabannya, Pak. Wajib dan sunnah itu penting mana? Penting wajib. Sehingga jenengan gak boleh membatalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, kesimpulannya ya betul, Bu, itu lanjut terus tadi. Itu contoh yang sunnah. Terus ada apa lagi selain doa iftitah? Kalau ngangkat tangan ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram, hukumnya apa, Pak? Tuh, Bu? Wajib atau sunnah, Bu? Nah, ini kadang salah kaprah, Pak, tuh, Bu. Orang memahami takbir itu ngangkat tangan. Padahal takbir itu ucapan Allahu Akbar. Karena tidak semua takbir itu ngangkat tangan. Tapi kalau kita takbiratul ihram, sunnahnya ngangkat tangan. Ngangkat tangan itu boleh sejajar dengan pundak atau bahu, segini boleh. Sejajar dengan telinga juga boleh. Nggak usah diperdebatkan, semuanya ada hadisnya. Tapi yang jenengan perhatikan ketika ngangkat tangan, ini telapak tangannya menghadap kiblat, Pak. Ada orang kan gini, Pak, menghadap kiblat, terus dibuka ya. Kalau tidak dibuka nggak boleh gini misalnya. Itu mengepal nggak boleh. Tadi boleh sejajar dengan pundak atau bahu, boleh juga dengan telinga. Itu kadang orang mau takbir gini saja, Pak, sejajar dengan dada, itu eman-eman takbir. Nak terlalu tinggi, itu nggak ada dasarnya ya. Gini, Pak. Jadi paling tidak apa, sejajar bahu atau pundak atau sejajar dengan telinga. Dan yang diperhatikan ini, telapak tangannya dihadapkan ke kiblat. Banyak orang yang gini, Pak, Allahu Akbar gini, dihadapkan ke kiblat, sunnahnya. Itu hukumnya sunnah. Di beberapa tempat kita dianjurkan untuk mengangkat tangan, Pak Tobu. Di 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, inda ruku', ketika kita mau ruku'. Jadi mau ruku' sunnahnya apa, Pak? Ngangkat tangan. Meskipun sebagian orang hanya ngangkat tangannya pada takbiratul ihram, tapi sunnahnya, meskipun nggak wajib ya, sholatnya tetap sah. Tapi kalau mau mengikuti sunnahnya Nabi apa? Mau rukuk juga ngangkat tangan. Yang ketiga apa? Indal i'tidal. Ketika kita berdiri dari rukuk, Pak, meskipun yang kita baca bukan takbir, tapi sam'alah, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ini yang jarang dipraktekkan kita, apa, Pak? Indal qiyam minat tasyahud al-awwal, ketika kita bangkit dari tasyahud awal. Berarti setelah tasyahud awal, Pak, atau tahiyat awal, itu berdiri ngangkat tangan. Ini padahal pandangan madzhab Syafi'i, Pak. Itu jangan bisa lihat di kitab Safinatun Najat, atau Sulam Safinah, itu orang Jawa kan, itu disebutkan ada 4 tempat kita disunahkan apa, ngangkat
tangan. Ketika apa Pak tadi? Takbiratul ihram, mau ruku, iktidal, terus bangkit dari tasyahud awal. Hafal Bu ya? Napa Bu pertama? Takbiratul ihram. Kedua napa Bu? Badhe ruku. Ketiga sak badane iktidal. Nalika jenengan maos sami Allahu liman hamidah. Sing nomor sekawan nalika bangkit saking tasyahud awal. Lan niku hukumnya apa? Sunnah. Meskipun sunnah tetap dilakoni loh Pak. Aja sampai aku ngerti ki sunnah gak tak lakoni wae. Nanti ya jadi masalah. Bareng ngaji kok malah ninggalno barang sunnah. Bareng ngaji kan seharusnya malah paham gitu. Maksudnya kenapa kok kita mengaji ini wajib ini sunnah Pak? Sehingga kalau ada sebuah kejadian yang jenengan lupa melakukan sunnah sholat, sholatnya tidak usah dibatalkan. Sholatnya apa? Tidak usah dibatalkan, dilanjutkan. Terus ada apa lagi Pak? Antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah. Ada apa lagi? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau wad'ul yumna 'alal yusra. Sebagaimana dalam hadisnya para sahabat itu diperintahkan dalam salat apa? Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, diletakkan apa? 'Ala sadrihi, mendekati dada. Tidak harus di dada, tapi mendekati dada, maksudnya di atas pusar gitu. Ada orang yang sholatnya gini Pak, gitu. Ke bawah Pak, nyewantai gitu ya. Ada yang maksa Pak, ini gitu. Kan juga repot itu, karena memahami di atas dada itu kudu pas dada Pak. Kan gini nyaman Pak, nggak nyaman Pak. Sehingga nyamannya segini Pak, sebagaimana umumnya kita lakukan, tapi bukan juga di bawah pusar ya. Itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi menurut mazhab Maliki Pak, kalau jenengan pernah haji dan umroh, di Mekah sana orang Afrika yang kulit hitam itu kalau sholat tangannya lurus ke bawah, nggak pakai sedekap, nggak pakai sendakap itu. Memang dalam mazhab Maliki semacam itu ya. Katanya mereka itu termasuk amalan ahli Madinah, kata Imam Malik. Tapi ada beberapa hadis yang menjelaskan kalau Nabi itu sholatnya sedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Di atas dada tadi maknanya apa? Mendekati dada, tidak harus persis di dada ya. Itu sunnah. Terus ada apa lagi Bu? 5 menit lagi Pak ya, jam 5:30. Atau sampai jam 6. Kalau saya bebas-bebas saja. Jenengan yang capek, padahal saya yang ngomong kok jenengan yang capek. Emang capek ngomong atau capek mendengarkan Bu? Hah? Atau dua-duanya Bu? Berarti selanjutnya yang diantara takbiratul ihram dengan apa tadi? Dengan Al-Fatihah ada apa lagi? Baca isti'adzah. Baca apa? Isti'adzah. Isti'adzah itu bahasa kita ta'awud Pak. A'udzu billahi minasyaitoni ar-rajim. Hukumnya apa? Sunnah Pak. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitoni ar-rajim." Kalau engkau mau membaca Al-Qur'an, mulailah dengan apa? Minta perlindungan kepada Allah itu. Berarti isti'adzah hukumnya apa? Hukumnya apa, Bu? Sunnah. Dan isti'adzah ini kita lakukan setiap kita mau baca Quran. Mau baca apa? Quran. Isti'adzah itu sunnahnya di setiap rakaat. Isti'adzah itu tempatnya di setiap rakaat atau cukup di rakaat pertama saja, Pak? Hah? Kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, itu di setiap rakaat. Kenapa? Karena di setiap rakaat itu kita baca Al-Quran, dan
Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fa idza qara'tal Qur'ana, kalau engkau mau membaca Quran, fasta'id, mintalah perlindungan billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Dan ketika kita membaca isti'adzah di setiap rakaat, menjadikan sholat kita lebih apa? Lebih khusyuk, karena kita apa Pak? Meminta perlindungan dari godaan setan. Sholat itu jenengan kira-kira berapa persen Pak? Sholat itu betul-betul ingat Allah dengan ingat dunianya Pak. Allahu Akbar yang dipikir wis apa Pak? Wilayah dunia Pak. Fisiknya kelihatannya sholat tapi pikirannya tidak fokus di sholat. Makanya penting untuk melakukan apa? Isti'adzah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah itu. Berarti yang wajib tadi takbiratul ihram dan al-fatihah. Ini wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan sholatnya batal. Yang sunnah apa tadi? Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Terus apa Pak? Sedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Terus apa lagi? Baca isti'adzah. Kemudian apa lagi Bu? Baca doa iftitah itu. Ini 5:30. Ini sampai jam berapa Pak? Atau tanya jawab ya? Cukup. Nah, kita buka tanya jawab. Kembali ke wudhu tadi, karena yang saya lakukan daripada cara dulu tadi Ustaz belum menyebutkan, karena kebiasaan saya diantaranya adalah membasuh telinga saya. Nah itu termasuk perbuatan itu sunnah atau apa? Kasih. Iya. Yang wajib itu famsahu biru'usikum. Kepala itu suruh diusap. Al-Quran bilang biru'usikum. Roksun jama'i ru'us, yaitu kepala. Telinga itu kepala atau enggak Pak? Tidak. Sehingga mengusap telinga hukumnya apa? Sunnah. Dan nanti dijelaskan Pak di kitab Bulughul Maram Pak. Itu dijelaskan dari hadis Abdullah ibn Amr. Rasulullah ketika mengusap kepala itu dilanjutkan Pak. Wa adkhala, dan memasukkan isbaihi, jari telunjuknya Rasulullah, as-sabahataini, sabahaini itu jari telunjuk Pak, fi udhunaihi, di kedua telinganya itu. Wa masaha bi ibhamaihi, dan Rasulullah mengusap telinga yang luar Pak dengan ibu jari. Berarti Rasulullah setelah apa tadi? Hadis Abdullah ibn Amr. Setelah mengusap kepala, kalau mengusap kepala Pak, dalam hadisnya kan gini, dari depan ke belakang dikembalikan ke depan. Kemudian Rasulullah memasukkan jari telunjuknya di lubang telinga, ibu jarinya mengusap bagian luar. Ini hukumnya, yang ini hukumnya sunnah Pak. Tapi meskipun sunnah tidak disebutkan di ayatnya, tetap dilakukan Pak. Ya. Jangan sampai nanti ayatnya hanya mengusap kepala, akhirnya jenengan habis ngaji nggak ngusap telinga. Justru jenengan apa? Semakin tahu yang wajib itu mengusap kepala, ngusap telinga hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah, ya namanya ibadah yang sempurna itu kan melakukan yang wajib atau fardu atau rukun, dan juga melakukan yang sunnah. Karena Rasulullah itu ketika mengajarkan yang wajib diajarkan, yang sunnah diajarkan Pak. Tapi fungsinya atau faedahnya kita mengetahui yang wajib dan sunnah, supaya ketika ada kejadian kita lupa meninggalkan yang sunnah, ibadah kita tetap diteruskan.
tidak dibatalkan itu. Berarti kesimpulannya apa? Mengusap kedua telinga saat kita berwudu hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Mengusap kepala. Ya itu. Monggo yang lainnya ada Bu, jenengan Bu. Nggih, monggo Pak. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, Pak. Rukun sholat. Ini pandangan jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Kecuali mazhab Hanafi, tapi nggak usah diikuti ya. Dalam mazhab Hanafi itu sholat itu yang penting baca Al-Quran, tidak harus Al-Fatihah, karena faqra'u ma tayassara minal Quran. Ma tayassara minal Quran itu tidak harus Al-Fatihah. Tapi ini cukup ilmu pengetahuan ya. Diketahui saja, tidak usah diamalkan. Masa jenengan mau ngikuti mazhab Hanafi dalam tapi dalam fikih semacam itu ya. Tapi jumhur ulama bilang, termasuk mazhab Syafi'i, itu kalau Al-Fatihah itu rukun sholat. Misalnya dalam Safinatun Najat itu rukun sholat apa Pak? Yang pertama niat, yang kedua apa? Baca takbiratul ihram, yang ketiga apa? Berdiri, yang keempat baca Al-Fatihah. Dan dalam mazhab Syafi'i itu wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah itu. Oke. Itu rukun sholat ya. Al-Fatihah dianggap rukun sholat. Dan di hadis Ubadah ibn Samit Rasulullah bersabda apa? La sholata lima lam yaqra' bi fatihatil kitab. La sholata, tidak ada sholat. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada sholat itu tidak ada sholat yang sempurna atau tidak sah Pak. Nah ini kalau jenengan ya memahami bahasa Arab, la sholata itu namanya la an-nafiyah lil jinsi. La yang menunjukkan menafikan. Menafikan itu ada dua macam Pak. Yang pertama nafyus sihah, menegasikan validitas. Yang kedua nafyul kamal, menegasikan kesempurnaan. Tapi hadis Ubadah bin Samit tadi, la sholata lima lam yaqra' bi fatihatil kitab, itu tidak ada sholat yang sah. Berarti kalau tidak dilakukan apa Pak? Sholatnya apa Bu? Sholatnya batal atau tidak sah ya. Tapi kalau hadis yang lain Pak, ini biar jenengan punya pemahaman yang sempurna. Rasulullah bersabda, la sholata, tidak ada sholat li jaril masjid, bagi tetangga masjid, illa bil masjid, kecuali di masjid. Ini kalau tetangga masjid sholatnya di rumah, sholatnya sah atau enggak? Wani we muni gak sah. Wani Bu. Jenengan kebetulan tonggo masjid, kadang juga budal ning masjid ya. Kena dhewe kok. Hadis itu la sholata li jaril masjid illa bil masjid, itu nafyu kamal, menegasikan apa? Kesempurnaan. Tetangga masjid kalau sholatnya di masjid, sholatnya tetap sah, tapi sempurnanya apa Pak? Di masjid. Wong tanggane masjid kok salate ning omah, terus mungkin masjid kanggo apa kan ngono. Tapi tetap apa? Sah. Kalau tetangga masjid dia milih sholat di rumah, tetap apa? Sah. Bukan berarti tidak sah. Bisa dipahami Pak ya? Sakit apa mboten nih? Tapi kalau la sholata lima lam yaqra' bi fatihatil kitab, itu berarti orang yang tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, makmum yang Al-Fatihahnya
agak susah itu. Belum selesai. Agak susah itu karena baru ngapalin atau apa? Atau ngomongnya susah. Sakit, Pak. Sebenarnya baca Al-Fatihah itu cepat, Pak. Cepat itu. Tetap kita bisa apa? Cepat. Orang kalau baca sendiri dengan yang tartil, Pak. Kalau imam kan tartil, Pak. Butuh waktu yang lama. Tapi kalau jenengan baca sendiri itu bisa cepat gitu. Bisa cepat. Kalau orang yang tidak sama sekali tidak bisa baca Al-Fatihah, tetap sholat atau enggak, Pak? Tetap sholat. Dan Rasulullah mengajarkan, Pak. Fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmidillahi wa kabbirhu wa halilhu. Ini dalam hadis yang berikutnya, Pak, dalam Bulughul Maram. Kalau orang enggak bisa baca Al-Fatihah, suruh baca surat yang lain. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam, dia menghafalin Al-Fatihah enggak hafal-hafal, tapi kulhu lebih cepat. Berarti pakai kulhu ketika sholat, Pak. Kalau enggak hafal kulhu, fahmadillah, suruh baca alhamdulillah, wa kabirhu, suruh baca Allahu Akbar, wa halilhu, baca apa? La ilaha illallah, itu. Baca alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Itu solusinya kalau sama sekali tidak hafal. Tapi pertanyaannya tadi, kalau makmumnya baca Al-Fatihahnya lambat, lambat itu cuma hanya permasalahannya, Pak. Lambat itu kalau hafal, Pak, itu jelas bisa kok. Enggak mungkin pelan. Maksudnya meskipun imamnya itu imamnya misalnya sudah baca surat, biasanya ngejar, Pak. Tapi maksudnya bisa ngejar karena kan kita bacanya kan pelan toh ya gitu. Itu biasanya ya. Tapi kalau misalnya tidak, Pak. Kalau misalnya tidak, itu dia tetap ruku gitu. Tetap tetap mengikuti imam, karena dalam hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir maka ucapkanlah takbir. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam rukuk maka ikutlah rukuk. Pakai fa, Pak. Fa itu kalau bahasa Arab itu litartib, menunjukkan urutan, tapi zamannya waktunya pendek. Kalau summa itu agak lama. Tapi Rasulullah bersabda apa? Fa idza raka'a farka'u, pakai fa ya. Bukan summarka'u. Kalau imam rukuk maka rukuklah. Kalau jenengan berdiri lama karena belum baca Al-Fatihah, itu enggak boleh. Itu nanti tidak mengikuti imam, terlambatnya terlalu lama, Pak, itu. Hadisnya pakai fa, sehingga kalau dia belum selesai tetap rukuk. Nanti bagaimana Al-Fatihahnya? Ada yang mengatakan ditanggung imam. Contoh lagi biar jenengan agak puas ya. Biar jenengan agak puas. Kalau jenengan, Bu, atau bapaknya ya, kula nggih sami nggih, salat niku biasane carry to. Carry napa mboten, Bu? Carry. Masuk masjid, imam mau rukuk, jenengan pas sudah di soft. Itu dihitung dapat 1 rakaat atau enggak? Dihitung atau enggak, Bu? Patokannya, Pak. Qabla ayyuqima al-imamu sulbahu, sebelum imam mengangkat punggungnya. Pokoknya kalau imam rukuk, sebelum punggungnya diangkat, jenengan meskipun masbuk bisa ikut, tetap dihitung. Yang menjadi pertanyaan, Pak, orang semacam ini sempat baca Al-Fatihah atau tidak? Jawabannya tidak.
Loh tadi kok Al-Fatihah wajib? Dia kan nggak sempat apa Pak? Baca. Tapi kenapa kok dihitung 1 rakaat? Padahal namanya 1 rakaat itu ada Al-Fatihahnya. Jawabannya kenapa Pak Tobu? Jawabannya, nah kalau jawaban mudahnya mengikuti imam. Tapi kalau baca jawabannya agak ilmiah Pak. Hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ini umum. Sesuatu yang umum itu pasti ditaksis. Ditaksis itu dikecualikan. Ma min umumin illa waqad khussisa. Tidak ada redaksi yang umum kecuali tidak ada redaksi yang umum atau general kecuali bisa dikecualikan. Yang mengecualikan apa? Hadis yang menjelaskan bahwasanya seseorang itu dianggap dapat 1 rakaat selama apa? Imam itu belum mengangkat punggungnya, meskipun dia tidak sempat baca Al-Fatihah. Mungkin kurang lebihnya itu Pak, kurang lebihnya gitu. Yang lainnya ada atau enggak? Pun Bu ya, kelihatannya suwibu toto Bu ya. Wis nang pingin bar. Ya kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita dan bisa menambah keilmuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.